Selamat bergabung kembali dengan workshop penulisan skripsi dan artikel ilmiah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk link presensi peserta Zoom sudah bisa diakses di kolom chat ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi karena link presensi ini nanti sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Harus mengikuti 2 kali workshop. Ya. Oke, langsung saja di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Dwi Krisbiantoro Mkom. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Sulis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Pak. Ya, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Di sini Pak Dwi Krisbiantoro akan menyampaikan materi terkait tata tulis skripsi yang istilahnya berlaku ya di Universitas Amikom Purwokerto. Monggo Pak Dwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Sulis. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring, dan semoga tidak merubah ya, walaupun daring tetapi maknanya tetap sama seperti itu. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang tata tulis ya, tata tulis skripsi yang dimana rata-rata dari teman-teman mahasiswa ini yang sedang mengerjakan skripsi kebanyakan laporannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di Universitas Amikom, sehingga pada saat nanti bimbingan ataupun sudah selesai dinyatakan lulus ya, lulus ujiannya maksudnya, kemudian mau yudisium, otomatis kan nanti akan ke perpustakaan. Nah, di sana nanti akan dicek kembali tentang tata tulisnya. Nanti akhirnya di situ terkendala lagi ya. Harusnya kalau sudah dinyatakan lulus ya sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang ada di kampus ya, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya nanti akan membahas mengenai fitur ya, karena artikel ilmiah ataupun skripsi rata-rata kan kita menggunakan Microsoft Word ya. Nah, di Microsoft Word ini kita nanti bisa memaksimalkan di mana fitur-fitur yang ada di sana bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyusun yang namanya karya ilmiah ya, seperti itu. Baik. Jadi next ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat teman-teman menulis skripsi ya, dijumpai seperti ini kasus-kasus yang terjadi. Jadi menulisnya itu di banyak file, dipecah-pecah gitu ya. Dia jadi cover, kemudian bab 1, bab 2, sampai bab 5 dan lampiran itu semuanya terpisah ya. Kemudian penomoran ya, penomoran halaman, kemudian penomoran tabel, penomoran gambar, semuanya juga dilakukan dengan cara manual. Itu yang sering kita jumpai ya. Lalu berikutnya daftar isi. Nah, ini yang kadangkala yang menjadi problem ya. Daftar isinya manual juga, karena di awal sudah manual, akhirnya semuanya dikerjakan secara manual. Baik daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar pustaka apalagi. Ya, akhirnya apa yang dikutip misalkan di bab 2 ngutip punyanya orang, lalu di daftar pustakanya itu tidak
tidak ada. Nah itu kan kesalahan-kesalahan yang nggak boleh terjadi ya pada saat kita membuat sebuah karya ilmiah. Seperti itu ya. Nah, next Mas. Itu animasi kayaknya. Saya contohkan seperti ini ya. Jadi contoh dari menulis di banyak file ya. Itu bisa dilihat ya. Jadi model-model penulisannya seperti itu, dipecah-pecah ya. Lalu penomoran dari tabel, gambar, daftar isi, daftar pustaka ya. Semuanya dikerjakan secara manual. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan mengalami banyak waktu yang terbuang ya. Untuk apa? Ya untuk ini merevisi penomoran ya. Misalkan terjadi revisi di halaman tengah ya, karena kita di awal sudah manual ya, otomatis kita harus merubahnya satu persatu. Nah itu hal-hal yang sering ya dialami. Kemudian habis waktunya untuk apa lagi? Ya menyamakan ukuran font ya, biasanya tidak standar ya. Di bab 1 misalkan sudah betul ya Times New Roman ukurannya 12. Tiba-tiba nanti di bab 2 atau seterusnya berubah lagi fontnya. Nah, tidak seragam ya seperti itu. Dan nanti akhirnya harus diurut ya, harus ibaratnya harus dilihat ya satu persatu, ya, di scroll satu-satu. Ini sudah sesuai dengan standar atau belum ya, seperti itu. Kemudian format penulisannya jadinya apa? Kacau ya, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan ya, karena ya manual tadi ya, gara-gara itu tadi ya. Lalu selanjutnya, lalu kita harus bagaimana sih untuk mensiasati itu semua ya. Jadi kita harus mengetahui ya, atau minimal hal-hal pokok yang bisa kita manfaatkan ya di dalam fitur Microsoft Word. Next. Ya, ini ya akibatnya itu. Jadi kemudian langkah yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama ya, kita harus tahu dulu nih template ya, template penulisan skripsi atau aturan penulisan di Amikom itu seperti apa. Kita harus tahu itu dulu ya. Jadi jangan kita tulis tanpa kita mengetahui template-nya dulu. Kita harus minimal kita download ya. Download dulu nggak apa-apa ya, bacanya nanti gitu ya. Yang penting kita download dulu ya. Setelah kita download baru kita baca ya, bab demi bab ya, runut gitu ya, dari awal sampai akhir kita baca, kita pelajari ya, kita pahami, minimal itu. Kemudian kita juga harus mengetahui model ya, model penomoran halaman, karena di Amikom ini di awal bab itu penomorannya kan posisinya di tengah ya, di tengah bawah, lalu halaman berikutnya di pojok kanan sebelah atas. Nah itu kalau kita tidak mengetahui triknya, kita sulit membuat model seperti itu. Nah makanya nanti kita sedikit ya mendemokan atau memberikan atau sharing lah ya, tentang bagaimana sih kita membuat atau membuat kerangkanya dulu ya. Sebelum kita menyusun laporan, kita buat kerangkanya dulu atau bentuk-bentuknya dulu, baru nanti kita isi dengan bahan-bahan atau materi dari isi skripsi kita ya, gampangannya seperti itu. Lalu kemudian kita juga harus tahu ya, struktur laporannya itu isinya apa saja ya. Oh berarti kalau karya ilmiah di Amikom itu yang jelas pertama ya cover ya, cover, kemudian ada cover dalam ya, halaman persetujuan, halaman pengesahan, sampai bab 1 dan seterusnya. Kita harus tahu per babnya itu isinya apa saja. Kalau ini kita nggak tahu ya, nanti kita ngasal ya, nggak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah untuk mengatasi kita menulis di dalam karya tulis kita,
tentunya kan banyak halaman, nanti akan muncul banyak halaman. Nah, di dalam halaman tadi ya kita nanti bisa membuat yang model yang namanya dokumen map ya. Seperti ini yang ada di next Mas, gambarnya bisa ditampilkan. Ya, ini namanya dokumen map. Jadi kita nanti bisa menuju ke halaman mana yang ingin kita tuju gitu ya. Jadi misal di halaman persetujuan, kita klik persetujuan, nanti dia akan lari ke persetujuan. Nah, ini akan lebih memudahkan kita dalam kita menyusun namanya karya ilmiah tadi ya. Jadi ini rata-rata ya belum memanfaatkan yang namanya ini ya. Namanya itu navigasi pen ya, navigation pen. Ini bisa kita kita manfaatkan bukan hanya untuk menulis karya ilmiah saja ya. Navigation pen ini sifatnya umum ya, mau karya ilmiah mau karya biasa gitu ya, bukan karya non ilmiah, itu bisa kita manfaatkan. Tujuannya tadi ya untuk kita lebih mudah dan lebih efisien dalam kita menyusun sebuah laporannya kita. Oke, selanjutnya next. Nah, di dalam kita sehari-hari kita kan sudah sering nih menggunakan yang namanya Microsoft Word ya. Kita belajar Microsoft Word itu dari kapan ya? Dari SMP mungkin ya sudah ada ya. Ya, SMP mungkin sudah ada yang belajar Microsoft Word. SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya juga diajarkan gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa hal ya yang biasanya ini kurang begitu mendapatkan perhatian ya. Jadi di sana ternyata ada fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Di antaranya ada section, kemudian heading, header and footer ya, kemudian numbering, kemudian ada caption, lalu ada table of content ya. Kemudian ini yang paling membantu kita itu navigation pane ya. Lalu ada menu bibliografi ini. Nah, hal-hal ini minimal kita sudah tahu ya cara penggunaannya, minimal ini ya. Jadi kalau ini kita tidak paham ya sulit kita untuk menyusun namanya tata tulis yang standar sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya di Amikom ini ya, karya tulisnya atau skripsinya kalau kita pecah nih ya, kita pecah menjadi per bagian itu kurang lebih ada 3 ya, ada 3 bagian ya. Ya, strukturnya seperti ini ya. Bagian awal itu dari halaman sampul ya sampai dengan abstrak ya. Nah, ini kita sebut bagian awal ya atau section 1 ya, seperti itu. Lalu berikutnya bagian utama ya. Bagian utama ini isinya atau pokoknya itu di sini ya. Jadi ada yang namanya bab ya, bab 1 sampai bab 5 ya. Ini di bagian utamanya. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, kalau kita sudah mengetahui strukturnya seperti ini, nah kita lebih mudah nantinya untuk membuat kerangkanya ya, atau membuat kerangka dalam arti kita masuk di Microsoft Word-nya nanti kita buat section-sectionnya per tiap bagian-bagian tersebut ya, seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Next. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa section ya di tiap-tiap bagian tadi. Ya, kalau kita lihat tadi cover, kemudian halaman judul, lalu sampai dengan daftar isi ya, kita buat yang namanya section. Cover itu kan halaman yang paling depan dan dia tidak memiliki nomor halaman ya. Tapi dia diikutkan, tetap terhitung sebagai nomor halaman. Ya kan? Nah, kenapa
eh, eh, di halaman yang kedua ya, di halaman yang kedua itu nanti kita mulai langsung angka Romawi ya, Romawi I2 gitu kan. Itu di halaman cover yang kedua gitu ya. Jadi ada cover luar dan cover dalam seperti itu. Nah, itu kita buat section 2. Jadi halaman cover yang kedua dengan halaman judul persetujuan sampai dengan daftar isi ya. Daftar isi, daftar gambar sampai abstrak kita buat dia menjadi section 2. Lalu berikutnya di bab 1 kita buat lagi section yang namanya section 3 ya. Selanjutnya seperti itu terus, karena dari bab 1 dengan bab 2 dan seterusnya di sana ada posisi penomoran yang berbeda ya. Di tiap awal bab kita perhatikan ada di tengah bawah. Begitu dia pindah ke halaman berikutnya, dia pindah ke kanan atas dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tidak buat yang namanya section, kita sulit untuk membuat format yang seperti ini. Lalu berikutnya begitu seterusnya ya. Jadi kalau ada perubahan atau ada model baru ya, jadi berbeda dengan model sebelumnya atau di section sebelumnya, kita bikin section baru lagi ya. Misalkan di sini nanti daftar pustaka ya, daftar lampiran berbeda formatnya ya, kita bikin section baru lagi seperti itu terus ya. Kecuali kalau memang tidak standarnya sama nih, misal penomorannya di bawah semua nih, di bab 1 sampai bab terakhir, bab 5 ini penomorannya di tengah semua, tengah bawah, kita tidak perlu membuat section seperti itu ya. Ringkasnya seperti itu. Oke, aku belum gabung Zoom ya, share screen ya. Oke, sebentar. Oke, berikutnya next Mas. Udah ya. Nah, oke, nah untuk hari ini kita coba buat ya penerapan yang tadi sudah saya sampaikan dari section 1 sampai section berikutnya ya, agar nanti format penulisan kita atau tata tulis kita itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Universitas Amikom Purwokerto ini ya. Ya, sambil menunggu saya bergabung dulu ya. Kebetulan saya belum bergabung. Oke, karena ini prakteknya mungkin teman-teman yang di rumah juga ingin mempraktekkan, bisa menyiapkan laptop atau PC ya. Nanti bisa mengikuti langkah-langkahnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk yang baru join mungkin untuk melakukan presensi ya, di link presensi yang sudah ada di chat. Mungkin bisa di-up lagi Mas Dani linknya. Tadi baru ada yang baru bergabung. Ya. Oke, nanti untuk sertifikat ya dikirimkan bagi yang mengikuti 2 kali workshop ya. Kan dikirimkan soft filenya ke email ya Mas Dani ya. Ke email untuk sertifikatnya. Iya. Iya. Jadi jangan lupa mencantumkan email pada saat presensi ya di link, karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat ke alamat email tersebut. Ya, ada yang baru gabung lagi Mas? Tuh, lanet ya. Tunggu sebentar ya, ini koneksinya Silakan teman-teman yang di rumah juga
sembari menyiapkan ya, supaya nanti kita bisa praktek bersama-sama. Sabar, Bu. Ya, masih dicoba ya untuk bergabung, karena sebenarnya nanti Pak Dwi bisa share screen ya, dan teman-teman bisa melihat secara langsung proses pembuatannya. Aku nggak perlu start video ya? Nggak perlu share video. Oh, saya screen boleh. Share screen aja kan? Share screen aku ya? Iya. Bentar. Kelihatan nggak? Iya. Oke, saya oke. Kita kembali lagi. Jadi yang pertama akan saya contohkan terlebih dahulu mengenai laporan skripsi yang sudah sesuai dengan ketentuan ya yang ada di Amikom ini. Saya buka dulu filenya. Kelihatan nggak? Screen-nya. Baru new share. Ya, Kelihatan nggak? Baik rekan-rekan semua. Kita bisa lihat ya di sini ada salah satu contoh dari skripsi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita bisa lihat di bagian ya saya contohkan view, kita masuk ke navigasi pen. Nah, seperti ini kita bisa melihat ibaratnya kayak list ya, list dari tiap-tiap bagian yang ada di laporan skripsinya. Jadi kalau misalkan saya ingin menuju ke bab 1, saya tinggal klik di sini saja. Nah, kita tidak perlu men-scroll di bagian kanan nih ya. Biasanya kan scroll lari atas, lari bawah seperti itu. Nah, kita nggak perlu seperti itu. Nah, kita tinggal membuat yang namanya ini ya, dokumen map atau navigation map ini. Kalau misalkan dia kita kepingin ke latar belakang masalah, ternyata di sini ada revisi ya. Nah, kita tinggal mudah ya. Tinggal kita mengarahkan mana yang ingin kita lakukan perbaikan ya, kita tuju seperti itu. Nah, kita juga bisa perhatikan di sini penomorannya ya. Di awal bab dia di tengah bawah ya. Lalu berikutnya halaman berikutnya itu di pojok kanan bagian atas. Ya, saya contohkan seperti ini. Ya, jadi kalau nanti teman-teman menyusun ya usahakan membuatnya seperti ini. Nah, ini kan lebih mudah kita menelusuri ya bab demi babnya ya sampai dengan daftar pustaka kan, ini akan lebih
menghemat waktu kita ya, kemudian juga mempermudah kita. Nah, selama ini kita sebenarnya sering menggunakan Microsoft Word, tetapi cara kerja kita seperti mesin ketik ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena kalau kita hanya ngetik biasa, belum memanfaatkan fitur yang ada di sini secara maksimal ya, ibaratnya Microsoft Word ini terlalu canggih ya diciptakan ya, seperti itu. Jadi eman-eman ya kalau kita nggak memanfaatkan yang ada seperti itu. Jadi malah nanti kita kembali ke mesin ketik tapi berwujud komputer, kan aneh ya. Seperti itu. Mesin tik berbasis desktop ya. Seperti itu ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Jadi sebenarnya kita dimudahkan sekali oleh yang namanya Microsoft Word ini untuk membuat karya tulis. Saya kembali lagi ke awal ya. Jadi bagaimana ya awalnya kita harus membuat seperti tadi gitu ya. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu bagian-bagiannya atau sectionnya tadi ya. Kalau di Amikom itu kan saya contohkan seperti ini ya. Mungkin bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah bergabung ya. Aturan penulisan karya tulis itu menggunakan kertas A4 ya. Ukurannya nanti bisa dilihat di panduan, kalau misalkan belum baca ya dibaca ya. Jadi 4433 ya. Jadi kiri 4, atas ya, 4. batas kanan kiri atas bawah gitu ya. Kita atur kertasnya terlebih dahulu ya, jangan lupa. Ini kita atur atasnya 4, kirinya 4, kanannya 3. Ini sesuai dengan panduan ya. Papernya kita buat A4. Kemudian oke. Nah, ini sudah standar kertasnya, baru kertasnya sudah standar nih. Nah, berikutnya langkah buat yang namanya section tadi ya. Saya contohkan halaman pertama adalah halaman judul ya, cover itu, halaman cover. Nah, berikutnya setelah cover kita buat, kemudian kita masuk ke layout, atau mungkin ada yang Word versi 2013 itu namanya di sini bukan layout ya, tapi pack layout. Kalau Anda nanti nyari-nyari ya, karena beda versi beda nama menunya seperti itu. Halaman cover kemudian kita buat ya. Di sini kita masuk ke layout, kemudian break, kita masuk ke next page. Ya, ini tujuannya apa? Kita buat halaman baru, tapi nanti kita bisa ngedit gitu ya, bisa merubah sesuai dengan keinginan kita. Beda nanti kalau kita masuk ke page break ya, itu beda. Kalau ini halamannya nanti sama ya dengan atasnya, tapi ini kita akan buat beda dengan atas. Kita pilih next page, tercipta halaman baru ya di situ. Kita contohkan halaman persetujuan ya, misal. Nah, halaman persetujuan dengan halaman pengesahan ini kan formatnya nanti sama ya, di bagian tengah semua dengan huruf Romawi ya. Nah, di sini kita break lagi, tapi kita pilih yang page ya, karena sama ya. Seperti itu. Halaman pengesahan. Dan seterusnya gitu ya. Kita back lagi bawah, misalkan daftar isi, harusnya sih kata pengantar ya. Ini hanya contoh ya, jadi saya mencontohkan tidak secara full semua ya. Misal daftar yang poin-poin pokoknya aja, daftar isi, lalu Anda masuk lagi ke page daftar tabel. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi halaman baru lagi, daftar gambar. Nah, sampai sini kita cek ya, kita ke atas. Halaman cover dengan halaman persetujuan
kita double klik, kita lihat di sini ada section ya. Section 1 ini punyanya halaman cover. Kemudian section 2 dia punyanya halaman persetujuan ya. Ini kalau Anda sudah ada seperti ini, ada section 1, section 2, bawah juga nanti akan section 2 sama karena halamannya akan sama gitu ya. Ini berarti Anda sudah berhasil membuat section ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau sudah kita buat seperti ini, kita di sini tidak perlu merubah format ya dengan cara manual. Ya. Kita gunakan yang namanya ini, ada di heading ya atau di style kita pilih heading. Ada heading 1, heading 2 sampai heading 9 kalau Anda membikinnya lebih gitu ya. Itu akan mengikuti terus. Nah, di sini kita buat heading sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya, misalkan untuk halaman cover itu kan untuk judul ya. Judul itu identiknya di tengah. Di tengah, center, warnanya hitam tebal gitu ya. Nah, di sini kita buat saja langsung ya. Heading 1 memang seperti ini, tampilannya akan biru itu ya. Defaultnya memang biru. Nah, di sini kita rubah. Nah, kita modify. Lalu kita warnanya hitam tebal, kemudian fontnya 12 Times New Roman. Lalu kemudian kita tengahkan karena standarnya kan ke tengah gitu kan. Lalu kita masuk ke format paragraf. Nah, di sini mungkin untuk mengatur jarak spasi dan ya. Nah, kita buat semuanya 0 ya, 00. Kemudian oke. Kalau sudah kita oke lagi. Nah, kita sudah berhasil membuat satu heading sub heading ya, namanya ini untuk punyanya halaman cover. Jadi heading 1 ini berfungsi untuk merubah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya penulisan yang di tengah center warnanya hitam tebal gitu ya. Nah, bawah ini gimana? Kita tinggal blok aja semua. Heading 1 lagi. Nah, secara otomatis semuanya akan mengikuti menjadi tengah semua, warnanya hitam gitu kan. Tidak perlu kita satu-satu ya. Selesai. Ini tahap membuat section ya 1 dan 2 tadi. Kemudian kita lihat di sini ya, kita masuk ke menu view, kemudian navigation pane. Nah, di sini sudah muncul nih dokumen mapnya. Kita kan lebih mudah, halaman tujuan, yalah dia akan lari ke halaman tujuan, pengesahan, daftar isi, tabel, daftar gambar. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya untuk penggunaan atau membuat karya tulis sebenarnya. Untuk dalam hal ini adalah formatnya ya, format penulisannya ya. Karena tadi di hari yang kemarin ya sudah dibahas mengenai tentang metopel ya, bagaimana ngisi latar belakang masalah dan seterusnya, itu sudah dibahas oleh Pak Bagus kemarin, kemudian diteruskan oleh Pak Bika mengenai penggunaan Mendeley ya. Nanti kita juga coba ya menggunakan Mendeley karena di sini saya juga sudah terintegrasi dengan yang namanya Mendeley ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita masuk ke daftar isi ya. Nah, daftar isi ini kan biasanya berisi tentang apa saja yang menjadi isi dari karya tulis kita, isinya apa saja, halamannya ada di mana ya, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu reference ya. Masuk ke menu reference agak lama ya. Biasanya agak muter ya, berapa detik gitu. Ya. Kemudian kita pilih table of content. Di sini kita pilih
custom table of content. Kita langsung oke saja, tidak perlu merubah apapun yang ada di sini. Nah, secara otomatis akan tampil daftar isi kita. Ya, kita tidak perlu membuat manual ya satu persatu dia berada di halaman berapa dan seterusnya. Tidak perlu ya, tidak usah. Ini akan muncul secara otomatis. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalkan ini kan fontnya belum sesuai ya, kita tinggal rubah saja di sini semua. Kita blok semua. Ya, lalu kita sesuaikan dengan formatnya. Ya. Time New Roman. Udah selesai. Ya. Nggak ada 5 menit ya bikin susunan seperti ini. Ya kalau kita buatnya secara otomatis tadi. Berikutnya, kalau muncul seperti ini kan ada halaman kosong ya, kesannya ada halaman kosong di sini. Kita langsung saja delete ya. Atau mana delete-nya. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk cara kita membuat section ya tadi. Turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya adalah section yang ketiga ya. Section ketiga ini adalah miliknya bab 1 ya. Tadi kan sudah kita pecah-pecah tuh. Section 1 tuh miliknya halaman cover, halaman persetujuan sampai abstrak, nanti itu punyanya section 2. Nah, yang section 3 ini punyanya bab 1 gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah sama ya. Kita arahkan kursor kita ke bagian paling akhir dari halaman akhir kita. Halaman akhirnya kan di sini. Ya, kita belum bikin nomor halaman ya. Nanti kita bikin sectionnya dulu, nggak apa-apa. Nah, masuk ke sini, kemudian break ya. Kemudian pilih next page lagi. Ya, di sini muncul di sini sudah, artinya ini sudah berhasil. Kita tinggal memasukkan mau secara otomatis atau mau yang model manual dalam arti ngetik gini ya, ngetik biasa bab 1. Ini kalau mau dibikin otomatis ya bisa ya, nanti di multi level list ya, numbering ya. Tapi ini manual dulu aja nggak apa-apa ya, karena hanya ngisi ngetik sedikit kan nggak begitu terlalu menyita waktu gitu. Nah, di sini muncul bab 1 pendahuluan ya. Kemudian ya, ini headingnya tetap 1 karena ini perlakuan heading 1 ini untuk semua judul yang kita buat ke tengah gitu ya. Efeknya ke tengah, tebal. Kita gunakan heading 1. Kemudian selanjutnya adalah kita isikan dengan subjudul. Ya, subjudul di Amikom itu kalau di panduan saya lihat itu menggunakan huruf Latin ya, A, B, C, D gitu. Kemudian nanti anak subjudulnya menggunakan angka ya. Misalkan saya contohkan di sini latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah misalkan sudah kita buat ya. Nah, di sini kita tidak usah penomorannya manual juga. Penomorannya ya otomatis gitu ya. Nah, kita manfaatkan yang namanya heading 2 ya. Karena heading 1 sudah terpakai untuk judul. Kita gunakan heading 2. Heading 2 ini kemudian kita sama ya, prosesnya sama ya. Kita modify, kemudian kita atur semuanya, kemudian penomorannya kita gunakan yang model seperti ini ya, A, B, C dan seterusnya. Oke, sudah muncul latar belakang masalah, kita oke. Nah, udah jadi. Nah, kalau misalkan terlalu
masuk ke kanan ya kita balikin aja menggunakan ini ya, decrease indent. Ya, udah selesai untuk bab 1 latar belakang masalah. Kemudian misalkan ya di sini saya menuliskan masalah saya ya, latar belakang masalah saya maksudnya. Oke, terlalu bersemangat ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya berikan apa namanya teks ya, ini dummy ya, daripada saya kelamaan ngetik ya isi dummy saja. Nah, di sini kebetulan ini belum saya atur lagi untuk paragrafnya ya, jarak barisnya ini belum ya. Kita atur lagi boleh. Nah, kemudian ini saya buang aja terlalu panjang. Misal latar belakang masalah ya. Kita ngetik seperti ini ya, nggak masalah ya, nggak perlu sesuai dengan format dulu nggak apa-apa. Kemudian baru kita di sini rubah ya. Daripada nanti kita formatnya tidak standar dengan atas dan bawah dan seterusnya, kita buat heading lagi untuk bagian isi paragraf kita. Boleh misalkan di bagian sini ya, kita atur dulu aja untuk proses formatting dari isi paragrafnya. Misalkan seperti ini, latar belakang masalah, kemudian dia harus lurus dengan atas ya, seperti ini misalkan. Kemudian kita kasih jarak spasinya double ya. Ini jangan lupa before after itu harus 0 ya. Nah, seperti ini sudah tampak ya. Kemudian fontnya kita misalkan mau rubah juga ya, nggak masalah ya. Fontnya 12, Times New Roman. Nah, kalau sudah, ini kan hasil ngeditnya kita tadi, kita buat menjadi heading ya. Misalkan di sini lah. Ini akan saya buat sebagai headingnya. Kita klik aja update ya, update no spacing ya, boleh. Kemudian kita kasih nama, rename ya, biar nanti kita nggak lupa. Oh, ini untuk isi paragraf, misal isi paragraf. Oke. Nah, begitu nanti kita masuk ke bab 2 ke subbab yang berikutnya, latar belakang masalah, kemudian rumusan gitu kan. Nah, kita klik aja heading 2, dia akan muncul otomatis lagi. Kita masukkan rumusan masalah, kemudian kita kasih dummy lagi. Nah, di sini kan nggak sesuai nih dengan atas, kita tinggal klik lagi aja isi paragraf, klik. Nah, dia sudah otomatis akan muncul otomatis. Nah, begitu seterusnya untuk penyusunan dari yang namanya paragraf kita. Makanya nanti akan paragrafnya akan konsisten ya. Margin kiri, margin kanannya, jarak spasinya akan konsisten terus ya. Tidak ada yang satu spasi dan seterusnya. Fontnya pun akan sama mengikuti karena kita sudah menggunakan ini heading tadi ya. Seperti itu. Lalu berikutnya saya akan menambahkan nomor halaman ya. Ini yang biasanya menjadi kendala ya. Nomor halaman kita buat halaman cover dulu sampai nanti bab ya, halaman 1. Di halaman cover ini kita masuk ke bagian page number ya, page number, lalu kita pilih format ya, format penomorannya seperti apa ya. Karena kalau awal bab itu biasanya kan pakainya ini ya, I2, I3 gitu ya, dan seterusnya. Kita mulai dari sini ya, angka 1. Oke. Kok belum muncul? Kenapa? Ya, karena kita belum menerapkan. Kita baru milih ya, milih pemformatannya. Kemudian selanjutnya kita coba terapkan. Ya, bottom of page, bawah, tengah. Oke. Dia muncul nomor 1.
kemudian disusul nomor 2. Nah, kenapa ini kok tidak sama gitu ya dengan atas? Ya, karena tadi ya di sini kita belum merubah ya. Kita berubah lagi. Oke. Nah, seperti itu. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai ini ya. Ini yang akan daftar gambar. Ini pemformatan yang berbeda atau penomoran yang berbeda. Jadi dari Romawi ke angka Arab gitu ya. Nah, di sini kita perlu hapus ya, karena halaman cover ini kan tidak muncul di halaman depan, dihilangkan, tetapi tetap nanti di daftar isi tetap muncul gitu. Nah, di sini kita harus menggunakan ini ya, different first page ya, kita centang lalu dia akan hilang, bawah masih ada ya, dia tetap muncul, tapi halaman 1 kita hilangkan. Seperti itu caranya. Kemudian kalau kita mau ngupdate ya, ngupdate daftar isi ya, tinggal seperti ini, klik kanan, kita masuk ke daftar isi tadi, kemudian kita pilih klik kanan, update file, kemudian update page number only. Kalau page number only berarti hanya nomor halamannya saja yang akan diupdate. Tapi kan di sini nanti akan kita tadi kan sudah menambahkan yang bab 1 dan seterusnya. Nah, ini belum kita update. Berarti kita ada penambahan bagian baru lagi. Berarti kita pilih yang bawah. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul. Jadi nomor halamannya sudah berubah ya. Halaman cover nomor 1 dan disusul halaman-halaman berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian bagian ini ya, pendahuluan. Pendahuluan kan formatnya harusnya pendahuluan tuh di bawah ya, nggak sejajar seperti ini ya. Kita gunakan shift enter, dia akan turun ke bawah, tetapi di navigation pane kita dia tetap satu kesatuan ya, bab 1 pendahuluan seperti ini tersusunnya, seperti itu. Berikutnya adalah ini ya, kita ngatur nomor bab 1-nya ya. Bab 1 teman-teman kayaknya sudah ya bisa ya untuk memberikan nomor halaman, tinggal sama caranya ngatur bagian ini format page number, kemudian kita pilih formatnya adalah angka Arab ya, kemudian kita tambah kita start at ya, kita mulai dari nomor berapa, kita mulai dari nomor 1, klik OK, nomor 1 muncul ya. Berikutnya adalah misalkan di sini saya ada penambahan kalimat ya, kalimat baru sini. Iya, tadi mungkin itu Pak, tambahan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan header footernya. Ya nanti ya. Iya, Nah, ini muncul halaman baru misalkan ya. Halaman barunya ini kan harusnya di kanan atas nih, tapi kok ini munculnya di bawah. Ini bagaimana ya, kita tinggal atur lagi. Kita atur lagi bagian ini ke atas ya, 1, 2 ini muncul ya. Nah, ini kenapa muncul? Karena kita belum mematikan yang namanya ini tadi ya, link previousnya kita matikan. Kita hapus. Ini juga belum kita matikan ya. Oke. Masih muncul, sebentar. Ini ada yang belum dimatikan bagian sini.
Bentar, section 3 oke. Sorry, bentar. Oh, ini belum dimatikan ya link previewsnya. Jadi jangan lupa nanti dimatikan ya. Setelah itu link previewsnya kalau muncul seperti ini kita nonaktifkan dulu. Nah nanti dia juga akan hilang sampai atas, dia nggak ada. Oke, kita kembali lagi ke latar belakang. Oke, kemudian yang ini kita buat atas. Kok ini masih muncul ya? Oke, ininya belum dia. Nah, oke ya. Jadi jangan lupa menggunakan ini ya, different first page di awal kita menggunakan atau men-setting untuk agar halaman satu dengan halaman yang kedua itu posisinya bisa berbeda gitu ya, seperti itu. Ini kita kasih nomor 1. Oke. Nah sekarang sudah nggak muncul kan, semuanya sudah sesuai ya, seperti ini. 1, 2 dan seterusnya, seperti itu. Mungkin ada break dulu, ada kalau ada pertanyaan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, seterusnya nanti kita coba memasukkan tabel ya, tabel dan gambar secara otomatis, biar nanti kalau kita memasukkan gambar tidak perlu mengingat-ingat ini gambar yang keberapa ya, ini tabel yang keberapa gitu. Nah itu semuanya nanti sudah diatur oleh Microsoft Word-nya. Kita tidak perlu pusing-pusing mencatat ini gambar kesekian, tabel kesekian, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman silahkan ada yang ingin bertanya terkait pemaparan yang barusan kita saksikan ya. Tadi ada navigation pane, kemudian ada heading, kemudian ada mengatur paragraf ya Pak, kemudian ada subbab ya dan sub-subbab. Silahkan sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oke, sudah ada satu Pak, dari Fauzan. Bisa diulang untuk membuat daftar isi. Daftar isi, Pak. Daftar isi. Oke, Mas Fauzan. Oke, Mas Fauzan. Jadi untuk membuat daftar isi, Mas Fauzan ini sebelumnya harus membuat yang namanya heading dulu ya. Jadi nggak bisa nanti muncul otomatis seperti ini tanpa kita membuat heading di sini ya. Ya. Saya ilustrasikan di sini, saya sudah membuat yang namanya headingnya ya. Jadi heading 1 ini saya gunakan untuk membuat dari judul sampai isi bab, jadi judul bab, jadi cover sampai judul tiap-tiap babnya saya menggunakan heading 1 sebagai template-nya gitu ya. Lalu berikutnya kalau kita sudah membuat seperti ini dan muncul navigasi pane ini, otomatis kita membuat daftar isi pun atau membuat daftar-daftar yang lain itu sangat mudah ya. Jadi kalau membuat daftar isi, saya ulangi, Anda tinggal masuk ke menu reference seperti yang kemarin Pak Wiga bahas ya. Jadi menu reference ini mencakup untuk citasi, kemudian mencakup pemberian nama di gambar, di tabel ya. Kemudian membuat daftar pustaka ya, itu kita masuk di menu reference. Ini menu reference ini ibaratnya ya menu yang paling sakti gitu ya kalau untuk membuat sebuah karya tulis gitu, karena semuanya ada di situ. Kita kebanyakan menggunakan di menu reference ini. Lalu setelah kita masuk ke menu reference, di sini Anda lihat pojok sebelah kiri ada table of content ya. Nah, di sini saya gunakan yang custom. Sebenarnya sini juga bisa ya, tapi saya seringnya menggunakan yang custom saja. Klik OK. Nah, kemudian akan muncul otomatis penomorannya. Seperti itu, Mas Fauzan. Ini kok tadi nomor 2 ya?
Oh, belum diupdate. Seperti itu untuk pembuatan sebuah Daftar daftar isi. Ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, ada yang bertanya lagi, Pak, bisa diulang untuk mengatur ukuran kertas supaya bisa rata kanan kiri? Baik, untuk ngatur kertas, Anda bisa masuk ke menu layout, ya. Sini ada layout. Atau page layout tadi ya, Pak, Nah, untuk yang kalau yang versi 2013 itu namanya page layout di atas itu. Nah, kalau saya menggunakan 2016 dan 2000, mungkin ada 2019 juga namanya sama, itu layout ya. Tampilan ya, layout itu tampilan. Nah, di sini ada namanya page setup. Anda tinggal cari menu paper. Yang di sini Anda tinggal cari aja karena A4 yang kita gunakan, yang Anda cari A4. Kemudian jangan lupa marginnya. Marginnya diatur. Ya, ada 4433. Standarnya laporan atau karya tulis itu seperti itu. Jadi diatur ya untuk top, left, bottom sama right-nya 4433. Ini sudah sesuai ketentuan template yang ada di Universitas Samikom Purwokerto ya, Pak? Betul. Ya, ada lagi? Oke, mungkin lanjut lagi, ya. Pak. Ya, Oke. lanjut lagi. Misalkan saya perlu nambah lagi nggak ya? Nambah bab 2, bab 3 gitu. Perlu ya? Boleh, biar yakin mungkin. Coba nanti bab 2-nya seperti apa gitu ya, ya. langsung sesuai atau enggak itu misalnya bab Baik, 2 ya. kita coba tuntaskan ya. Di sini saya di bab 1 hanya sampai di bab di subbab A, rumusan masalah sama latar belakang masalah dari rumusan masalah seperti Iya. itu. Ini Jadi, hanya contoh ya, ya, untuk jadi lengkapnya. batasan dan seterusnya tidak saya teruskan gitu ya, Iya. untuk menyingkat waktu. Jadi tahapannya sama ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya masuk sama langkahnya ya seperti di membuat bab 1 ya. Kita masuk ke next page lagi. Kemudian kita ke home, kita pilih heading 1 dengan nama bab 2. Tinjauan pustaka. Oke, kalau seperti ini langsung saja tekan shift enter. Dia pindah ke bawah, lalu berikutnya kita masuk ke heading 2 ya untuk subbabnya. Nah, kenapa C? Ini kan harusnya A gitu kan. Nah, tinggal klik kanan saja, Anda pilih restart A. Kita mulai dari A lagi. Tinjauan pustaka namanya misalkan landasan teori ya, seperti ini. Lalu berikutnya misalkan di sini kita buat anak ya, subbab ya. Kita bisa langsung gunakan heading 3 ya, karena heading 2 sudah terpakai ya. Kita menggunakan heading 3. Misalkan landasan teori 1 titik pengertian web misalkan ya. Saya akan buat seperti itu. Jadi caranya Anda bisa langsung aja buat pengertian web. Kemudian Anda masuk ke heading 3, modify. Ini bold, Times New Roman. Kemudian pilih format penomorannya, gunakan angka 1 ya, seperti inilah. Oke, muncul pengertian seperti ini, web, klik OK. Mana kok nggak bisa? Bentar.
Nah, ini sudah berhasil heading 3. Kok bentar. Tadi belum simpan. Time New Roman tebal, kemudian formatnya 1, kemudian oke. Nah, seperti ini. Ini heading 3 ya. Nah, kalau jaraknya nanti tinggal diatur aja ya. Jaraknya adalah 2. Ini saya sini masih 1 jaraknya. Nah, kemudian misalkan di sini kan pengertian nih. Nah, saya gunakan lagi dummy ya untuk membuat. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba masukkan citasi ya. Di sini gunakan Mendeley, ya, lanjutan dengan materinya Pak Wika kemarin. Iya. Nah, di sini sudah muncul misalkan pengertian web adalah bla 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 ya, menurut siapa nanti. Nah, di sini biar nanti paragrafnya sesuai ya, Anda bisa tadi ya klik ini ya, isi paragraf. Kan sudah sesuai nih. Kalau misalkan ini belum ya, Anda tinggal boleh kayak gini aja, atur semuanya. Kemudian ini diupdate, jangan lupa. Nah, sudah jadi. Tinggal kita memasukkan yang namanya citasi ya. Nah, misalkan web adalah menurut si ini. Anda masuk ke referen, kemudian insert citasi. Stylenya apa nih, Pak? Untuk APA. apanya? APA, ya. APA. Standarnya APA kalau kita pakainya. Ya, di sini ada style ya. Kita gunakan APA. Lalu berikutnya kita masuk ke insert citasi. Ya, sebelumnya jurnal-jurnalnya atau buku-buku referensinya sudah kita masukkan ya di Mendeley ini. Iya, kayak yang kemarin Pak Wiga praktekkan itu. Untuk file PDF-nya atau mungkin yang diinputkan secara manual sudah tersedia di Mendeley desktop-nya. Ini mana ini? Oke, kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah muncul mana Mendeley-nya. Nah, ini. Oke. Ya, ini Mendeley yang sudah saya contohkan ya. Jadi beberapa jurnal sudah saya masukkan di situ. Oke, kemudian mana? Oke. Oke ya, misalkan di sini open Mendeley dulu. Oke, sudah sesuai. Nah, misalkan saya sudah punya jurnal yang sudah saya masukkan nih. Nah, misalkan kita ngambil atau ngutip karyanya atau pendapatnya peneliti sebelumnya, misalkan ini ya, saya citasi rancang bangun. Oke, sudah sesuai, kita citasi. Nah, seperti ini. Ini caranya untuk mensitasi ya. Jadi tidak kita menggunakan manual itu tidak, tapi menggunakan Mendeley itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian berikutnya, misalkan di halaman bab 2 ini saya masukkan gambar ya, atau tabel dulu ya, biasanya kan tabel penelitian sebelumnya biasanya di bab 2 itu. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal kita masuk ke bagian referen. Di sini ada insert caption.
Ya, kita masuk ke insert caption. Di sini ada new label. Kita lihat dulu di sini. Nah, ada tabel 2. Ini sebelumnya saya sudah menggunakan ya, sudah membuat caption di sini. Misal kita buat baru aja. Kita buat baru aja lagi. Insert caption. Tabel 2 kita delete ya. Kita buat baru. Gambar 2 juga saya delete ya. Awalnya belum ada ya. Kalau secara default dia hanya ada seperti ini. Equation itu untuk rumus-rumus gitu ya. Kemudian membuat rumus matematika, persamaan itu kita gunakan equation. Kemudian ini gambar, ini tabel. Karena kita bahasa Indonesia, kita gunakan baru ya, new label baru, misalkan tabel. Saya kasih nama tabel 2 titik. Ya. Oke, dia di sini akan muncul seperti ini. Langsung saja di situ boleh kita masukkan, misalkan tab penelitian sebelumnya. Kalau sudah, kita oke. Nah, di sini kok tulisannya seperti ini gitu ya. Kecil dan tidak sesuai nih dengan standarnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini lagi, ke home. Lalu berikutnya adalah kita pilih yang paling bawah. Kita cari yang namanya caption. Nah, di sini muncul caption. Kita modify. Kalau kita nggak modify, nanti kalau kita memasukkan tabel lagi, nanti teksnya akan sama ya, kecil semua seperti itu. Nah, kita aturnya di sini, ngaturnya di awal. Font 12, Times New Roman. Kemudian posisinya biasanya di tengah ya. Nah, seperti ini. Kita edit lagi ya. Ini italic, masih italic. Nah, bukan italic. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan tabelnya. Buat tabel di sini, misal. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Faris ya untuk tabel. Oke, berikutnya adalah kita cek yuk, masuk ke daftar tabel. Daftar tabel di sini kita masukkan. Masuk ke menu reference, kita insert. Ya, kita masukkan apa? Tabel. Oke. Nah, dia akan muncul ya, halaman tabel penelitian sebelumnya berada di tabel 21 adalah penelitian sebelumnya, tabel penelitian sebelumnya, halamannya di halaman 2. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ini kok halaman 2. Sebentar, ada yang salah. Continuous. Nah, 4 ya, halaman 4. Maaf, tadi belum diganti settingannya. Jadi sekarang sudah urut. 1 2 itu kan. 3 4. Kemudian masuk ke daftar isi. Kita update lagi misalkan. Kemudian kita update lagi untuk nomor halamannya ya. Untuk gambar caranya sama ya. Untuk gambar dan tabel itu caranya sama untuk memasukkannya seperti itu. Jadi langkahnya adalah sama persis, hanya kita memilih gambar mana yang ingin kita masukkan. Kemudian kalau gambar itu posisinya adalah di bawah ya. Kalau tabel itu di atas, keterangan penjelasan dari tabelnya. Kalau gambar itu di bawah, seperti itu. Kemudian untuk misalkan daftar pustaka ya, saya lanjut aja.
Misalkan di sini saya daftar pustaka ya, saya percepat aja. Kita pilih heading 1, daftar pustaka. Lalu berikutnya, tadi saya sudah satu ini ya, mensitasi satu, ya otomatis nanti akan muncul satu. Caranya adalah insert bibliografi. Nah, dia akan muncul otomatis tanpa kita harus menyesuaikan ya, ngetik aturannya. Itu kan kita kalau melihat buku panduan penulisan skripsi itu pusing ya, cara membuat daftar pustaka, nama penulis, tahun, judul, itu kan rumit gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu dibikin sulit lagi, kita gunakan ini aja, Mendeley tadi. Jadi otomatis dia akan sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya ada ini, gayanya lah APA gitu ya. Ya. Seperti itu. Mungkin itu ya. Ya, oke. Itu tadi materi terkait tata tulis ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Gambar. Oke, Faris Amrullah, untuk gambar apakah ada ukuran atau ketentuan ukurannya? Kalau gambar sih yang penting jelas ya, jadi sedang ya, jadi nggak besar banget juga nggak kecil banget, yang penting itu masih bisa terbaca dengan jelas ya. Kalau gambar, tapi kalau untuk logo di bagian cover itu memang sudah ada panduannya ya, jadi nanti silakan bisa dicek ya, tingginya berapa, lebarnya berapa, dan jarak dari margin kanan kirinya itu ada aturannya kalau ya. itu Bisa dilihat di buku panduan template ya, nanti di buku panduan. Nah, karena mungkin Fakultas Ilmu Komputer ini ya sudah sangat perhatiannya dengan mahasiswanya, sampai template pun dibuatkan ya. Tapi nggak tahu ya kenapa begitu bimbingan kok nggak sama ya dengan template yang sudah tersedia. Sebenarnya sudah ada, Bu. Ya, di website sudah bisa diakses ya, Pak. Ada. Jadi misalkan teman-teman ini dosen pembimbingnya misalkan cuma 1 atau 2. Nah, tinggal di sana download aja ya, di webnya Amikom tuh ada tuh, amikom.id. Di bagian bawah itu ada tinggal template ya, template skripsi dosen pembimbing 1. Nah, nanti dari halaman cover sampai bawah lampiran, semuanya sudah tersedia gitu ya. Sudah semuanya sudah lengkap ya. Tinggal Anda memasukkan isinya saja. Tidak usah merubah apapun yang ada di situ. Tapi kalau Anda ngerubah ya nanti buyar semua ya. Nanti otomatis tampil tata tulisnya tidak sesuai dengan yang di kita. Walaupun Anda bilangnya saya ini sesuai dengan template, tapi kalau Anda ngerubah di situ formatnya ya, ngerubah headingnya dan seterusnya, otomatis akan tidak sesuai. Makanya jangan merubah yang ada di template ya. Template itu memudahkan Anda ya, jadi jangan dirubah. Jadi cukup Anda masukkan isinya saja ya, isinya apa ya, pada rumusan masalahnya apa, tinggal ngikutin aja udah, itu nanti aman insya Allah. Berarti untuk format headingnya, untuk yang lain-lainnya sebenarnya sudah Sudah disesuaikan ada, ya, sebenarnya Pak? sudah ada. Ya, sebenarnya sudah disesuaikan di ketentuan template-nya, jadi teman-teman hanya tinggal memasukkan isinya saja. Itu. Ada pertanyaan lagi ya, Pak, saya kan buat sendiri-sendiri karena untuk bimbingan bisa dikasih tutorial yang digabungkan bab 1 dan bab 2 tapi beda file. Oh, ini udah terlanjur bikin file terpisah, tapi ya dia pengen digabung. Ya, digabung. Caranya sama ya. Caranya sama, kalau misalkan Anda punya file yang sudah terpecah-pecah, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, Anda tinggal masukkan aja, dijadikan satu file, di copy, di paste ya. Lalu misal bab 1 dan bab 2, berarti kan itu ada section ya, berbeda. Jadi nanti di halaman arahkan kursor Anda di bab 1 misal ya. Lalu pilih break ya.
masuk ke menu layout, kemudian break, pilih next page. Nanti akan terpisah dengan sendirinya antara bab 1 kemudian bab 2 seperti itu terus ya. Harus dipisahkan ya. Setiap bab itu harus dipecah kalau Anda sudah terlanjur. Seperti itu. Jadi harus paham dulu bagaimana membuat section dulu ya Pak, supaya tidak bingung. Karena section ini nanti akan menentukan perbedaannya ya Pak, antara apakah dia masih di section yang sama atau di section yang berbeda. Nanti kalau section yang sama tadi maksudnya ke page ya Pak? Ya, page break. Ya, karena kalau break page. Iya, page break kemudian page break itu untuk halaman yang sama dengan format penomoran yang sama. Kita gunakan yang page break ya. Tapi kalau beda berarti harus bikin section kan, bagian biar beda dengan atasnya sih. Kita bikin section baru. Ya nanti berarti pilihnya yang next page. Next page. Itu kuncinya itu di sectionnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Mas Dani mungkin yang bawah? Untuk format numbering berarti selang-seling ya Pak. Misalkan halaman 1 posisinya di tengah. Iya, itu bawah, lalu halaman 2 di kanan atas, begitu seterusnya ya Pak. Iya. Ya, betul. Mungkin untuk itu nanti bisa lihat juga di template ya. Untuk halaman bab judul ya, judul bab itu biasanya ada di tengah bawah. Kemudian untuk selanjutnya ada di pojok atas. Kanan atas. Seperti itu. Ada lagi? Kalau untuk gambar apakah sama seperti tabel memakai heading caption? Apa modify-nya sama juga atau ada yang dirubah? Sama, paling hanya penamaan new labelnya tadi ya Pak. Di captionnya saja. Kalau tadi kan saya contohkan tabel ya, tabel 2 karena dia posisinya di bab 2 seperti itu. Nanti kalau muncul di bab 3 gambarnya ya kita bikin lagi gambar 3.1. Jadi selalu diawali dengan babnya dulu ya. Seperti itu. Jadi tergantung posisi tabel dan gambarnya itu ada di bab berapa. Itu mengawali namanya tabel 21, 22 dan seterusnya. Otomatis nanti akan urut ya. Jadi kalau kita sudah menamai misalkan di bab 3 ada gambar 3.1, nanti kalau kita bikin ada gambar lagi dia akan urut otomatis. Gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Sampai ke bab 4 ya. Kalau misalkan bab 4 nanti muncul gambar lagi ya kita bikin lagi gambar 4 seperti itu. Ya, seperti itu. Atau mungkin buat teman-teman yang tadi tidak mengikuti dari sesi awal ya, atau kemarin juga terlewat, teman-teman bisa akses tayangannya di channel YouTube-nya Ampu TV. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir tadi terkait gambar ya. Sudah ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Sudah. Ya. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada mungkin dari Pak Dwi ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya agar Anda lebih mudah ya dalam menyusun yang namanya tata tulis ya, tata tulis skripsi atau karya ilmiah ya, atau saya tambahkan lagi ya satu, tadi kan artikel ilmiah belum ya dibahas ya. Jadi artikel ilmiah itu apa ya? Itu jurnal ya. Jadi nanti kalau Anda setelah membuat yang namanya skripsi selesai, nanti Anda harus bikin jurnal. Nah, jurnal-jurnal itu biasanya juga kita sudah dimudahkan ya oleh penerbit jurnal itu sendiri. Jadi ada template-nya juga ya. Jadi kita tinggal ngisi saja, ngisi misalkan rumus di pendahuluan ya kita masukkan aja isinya apa ya. Jadi tidak usah merubah yang ada di template ya, seperti itu. Kuncinya itu kalau membuat artikel ilmiah ya, pasti ada template-nya. Tinggal Anda misalkan di Amikom kan ada jurnal yang namanya Telematika ya. Anda bisa masuk ke webnya jurnal Telematika, nanti Anda tinggal lihat ya, biasanya di bagian kanan tengah itu ada template ya, template doc gitu ya. Anda download, Anda lihat ya.
Kalau Anda ingin submit ke situ ya Anda tinggal ngikuti saja, ngikuti template-nya seperti itu. Ya. Dan jangan merubah ataupun menghapus ya bagian dari template. Seperti itu. Ya, karena masing-masing jurnal sudah Ya, punya masing-masing ketentuan jurnal sendiri punya ya, Pak. aturan dan ketentuan sendiri Iya. ya, nggak bisa disamaratakan. Kita harus ngelihat makanya harus ngelihat template ya, nggak bisa disamaratakan. Misalkan jurnal telematika dengan jurnalnya misalkan apa namanya apa yang di UMP itu Aduh, saya lupa namanya. ya ya jadi tiap-tiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Jadi misalkan Misal di Amikom di ada Amikom probisnis ada juga. probisnis ya, Anda nggak bisa tuh menyamakan antara telematika dengan probisnis ya, beda template lagi nanti, jadi nggak bisa. Jadi harus satu jurnal ya satu template, nggak bisa untuk semua jurnal ya gitu Iya. ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Mas Faris. Pak, apakah ada cara save biar kita tidak berubah ketika di line Word? Soalnya saya pernah kejadian begitu semuanya berubah total. Oke, Mungkin beda versi ya. Iya, beda versi. Kalau beda versi, Anda nyimpannya di yang paling rendah, minimal paling rendah ya. Karena di sana ada ekstensinya ya, Pak? ekstensi yang 97 ya kalau nggak salah tuh. Kalau Anda begitu, saya contohkan di sini ya. 97 2003 apa ya kalau nggak salah ya? Iya. Misalkan di sini ya. Nah, di sini kan ada tuh 97 2003 dokumen. Nah, kita simpan yang paling rendah tuh di situ. Jadi insya Allah kalau kita formatnya seperti ini, dibuka di apa namanya versi yang lebih tinggi, itu biasanya ya tidak begitu berubahnya drastis ya. Tapi kalau misalkan ini kan kalau Word dokumen seperti ini kan ini versi yang 2016 ya. Kalau dibuka di 2000 yang lebih ke bawah itu ya biasanya berantakan jadinya. Seperti itu. Iya. Oke, itu triks untuk menyimpan ya supaya ketika dibuka di versi Word yang berbeda tidak berubah terlalu acak-acakan ya, Pak. Gitu. Sudah ya sepertinya pertanyaannya ya. Mungkin ada kesimpulan atau hal lain, Pak? Ya tadi saya lanjutkan. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa ini membuat yang namanya laporan skripsi ataupun artikel ilmiah ya, perhatikan tata tulis ya, dan biasanya itu memang sudah disediakan sebuah template agar nanti standar semuanya ya, dari bentuk, huruf sampai isi, struktur dan seterusnya itu seragam gitu ya. Jadi sudah bagus ya gitu. Sudah. Ya. Mungkin itu ya kesimpulan dari saya. Mungkin mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ataupun tutur kata yang kurang berkenan mungkin ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua yang menyimak dalam acara workshop ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih sekali atas kehadiran dan sharing ilmunya pada kesempatan hari ini. Semoga saya yakin ini sangat bermanfaat ya untuk apalagi untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi dan untuk teman-teman yang memang akan mengambil skripsi di semester berikutnya. Ya, berarti alhamdulillah kita sudah tiba di akhir sesi acara yang sudah terlaksana selama 2 hari ini ya, yaitu acara penyusunan skripsi dan artikel ilmiah. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman yang sedang skripsi juga diberikan semangat dan motivasi yang lebih tinggi lagi supaya bisa cepat selesai ya skripsinya.
Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin belum melakukan presensi, silakan untuk melakukan presensi di link yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Ya. Dari materi kemarin ya, yaitu metodologi penelitian, kemudian penggunaan Mendeley, kemudian ada penelusuran referensi dan juga plagiarisme, serta yang terakhir tadi tata tulis. Ya, untuk teman-teman yang mungkin terlewat dan belum mengikuti semua sesi tersebut, teman-teman bisa menontonnya kembali di channel YouTube Ampu TV. Ya, baik. Dari saya Suliswaningsih atas nama panitia yang bertugas hari ini, kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan workshop pada hari ini dan hari kemarin ya. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Masih belum tersampaikan materi ya. Ya. Ya, Mbak Sulis. Aman. Tengah cari kue. Cari kue. Sen janji. Saya kepengen database, saya kepengen. Tapi kan bisa langsung nanti lah.